Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Ferdi Pratama, NPM 2211080211 dari kelas A semester 3 akan membawakan materi tentang hakikat kurikulum dalam pendidikan Islam. A. Hakikat kurikulum pendidikan Islam. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, kurir yang artinya pelari dan kurer yang artinya harus ditempuh oleh pelari. Istilah ini pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga yang berarti a little course, suatu jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olahraga. Sementara pendapat lain mengemukakan bahwa kurikulum merupakan sebuah arena pertandingan tempat belajar bertanding untuk menguasai pelajaran guna mencapai gelar. Kurikulum menurut Ali Muhammad Al-Kahwi adalah seperangkat perencanaan dan media untuk mengantar lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Kurikulum dapat juga diartikan menurut fungsinya seperti kurikulum sebagai program studi, kurikulum sebagai konten, kurikulum sebagai kegiatan terencana, kurikulum sebagai hasil belajar, kurikulum sebagai reproduksi kultural, kurikulum sebagai pengalaman belajar, kurikulum sebagai produksi. B. Asas kurikulum pendidikan Islam. Suatu kurikulum, tak terkecuali kurikulum pendidikan Islam, harus mengandung beberapa unsur utama, seperti tujuan, isi mata pelajaran, metode pengajar, dan penilaian. Kesemua unsur tersebut harus tersusun dan mengacu pada sumber kekuatan yang menjadi landasan dalam pembentukannya. Muhammad Al-Taumi Al-Saiban mengemukakan asas-asas pembentukan kurikulum sebagai berikut. 1. Asas religius atau agama. Kurikulum pendidikan Islam yang diterapkan berdasarkan nilai-nilai ilahiyah. 2. Asas falsafah. Asas ini memberikan arah tujuan pendidikan Islam. 3. Asas psikologis. Asas ini mempertimbangkan tahapan kejiwaan peserta didik. 4. Asas sosiologis. Kurikulum diharapkan turut serta dalam proses kemasyarakatan terhadap peserta didik. C. Prinsip kurikulum. Pada tingkat dasar, penyusunan struktur kurikulum sepadat mungkin bersifat mendasar, umum, terpadu, dan merata bagi semua anak didik yang mengikutinya. Untuk menentukan isi kurikulum pendidikan dibutuhkan syarat yang perlu diajukan dalam perumusannya, yaitu materi yang tersusun tidak menyalahi fitrah manusia, adanya relevansi dengan tujuan pendidikan Islam, sesuaikan dengan tingkat perkembangan dan usia peserta didik, perlunya membawa anak didik kepada objek empiris, praktik langsung, dan mempunyai fungsi pragmatis, sehingga mereka mempunyai keterampilan yang dan lain-lain. D. Kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam terbagi dalam dua tingkatan, yaitu tingkatan pemula, manhaj ibtidai, yang mencakup materi kurikulum pemula difokuskan pada pembelajaran Al-Quran dan As-Sunnah, dan tingkatan atas, manhaj ali, yakni kurikulum yang mempunyai dua kelas kualifikasi, yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan zatnya sendiri, seperti ilmu syariah yang mencakup fikih, tafsir, hadis, ilmu kalam, dan ilmu-ilmu yang ditunjukkan untuk ilmu-ilmu lain, dan bukan berkaitan dengan zatnya sendiri, seperti ilmu bahasa, matematika, dan matik, logika. Kesimpulan, kurikulum menurut Ali Muhammad Al-Kahli adalah seperangkat perencanaan dan media untuk mengantar lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Hakikat pengembangan kurikulum pendidikan Islam adalah kegiatan yang mencakup penyempurnaan rencana belajar, rencana bahan ajar, strategi pembelajaran untuk peserta didik. Bila sudah mengalami penyempurnaan dan dirasa sudah cukup baik untuk digunakan selanjutnya, sehingga diakhirilah pengembangan kurikulum tersebut. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.